Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Kurniati, NIM 191410-130. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk memenuhi UAS, yaitu Web Engineering. Web Engineering. Apa itu Web Engineering? Web Engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen, dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Pada dasarnya, pemrograman web ditunjukkan untuk menyampaikan informasi kepada user dengan memanfaatkan teknologi jaringan berbasis protokol TCP atau IP. Tujuan dan fungsi Web Engineering. Tujuan dari rekayasa atau Web Engineering lebih berfokus pada metodologi, teknik, dan alat yang merupakan dasar pengembangan application atau web aplikasi dan yang mendukung desain, pengembangan, evolusi, dan evaluasi mereka. Web Engineering merupakan multidisiplin yang memiliki fungsi dan mencakup kontribusi dari berbagai bidang, seperti analisis dan desain sistem, software, rekayasa hypermedia atau hypertext requirements engineering, interaksi manusia-komputer, user interface atau UI, teknik informasi, pengindeksan dan pengambilan informasi, pengujian, pemodelan dan simulasi, proyek manajemen, serta desain grafis dan presentasi. Apa atribut pada aplikasi dan sistem berbasis web? Menurut Pressman, web application berbeda dari kategori lainnya. Dalam perangkat lunak komputer, atribut yang mengikuti sangat banyak ditemui di dalam web application adalah network attentiveness, concurrency, unpredictable load, performance, availability, data-driven, content-sensitive, continuous evolution, immediacy, security, and aesthetic. Next. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori aplikasi yang sering ditemui di dalam kerja web engineering adalah informational, download, customizable, interaction, user input, transaction-oriented, service-oriented, portal, database access, data warehouse. 4 ciri dan karakteristik web app atau web application, yaitu 1. Network intensive. Sifat dasar dari web app atau application web adalah aplikasi ini ditujukan untuk berada di jaringan dan memenuhi kebutuhan komunitas yang berbeda. 2. Content driven. Sebagai besar fungsi dari web app adalah untuk menyajikan informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video ke end user. 3. Continuous evolution. Selalu berkembang secara terus-menerus.
Document oriented. Halaman-halaman situs yang statis akan tetap ada sekalipun sudah ada pemrograman web dengan Java atau yang lain. Apakah kalian melihat tabel-tabel di sini? Gambar di atas merupakan tahapan-tahapan atau proses dalam web engineering dari Pressman. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu customer communication, yaitu komunikasi yang baik dengan user merupakan sarana efektif dalam membuat atau menerjemahkan apa saja yang user inginkan. Kedua, planning, yaitu tahap penggabungan requirement atau kebutuhan dan informasi dari user dan perencanaan teknik serta menanggapi respon dari user. Perencanaan teknis dilakukan dengan mengidentifikasikan perangkat lunak maupun perangkat keras. Apa saja yang dibutuhkan? Respon dari pengguna dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada user maupun kepada targetan lain selain user, mahasiswa, dan masyarakat umum tergantung kesepakatan pengembang. Yang ketiga, modeling atau pemodelan, yaitu A. Analisis modeling merupakan tahap berikutnya dari planning dan komunikasi dengan user. Analisis isi atau konten, yaitu merumuskan kebutuhan requirements dari user serta permasalahan apa yang akan diselesaikan. Analisis interaksi, yaitu mengidentifikasikan interaksi antara user dengan sistem berdasarkan hak akses pengguna. Yang keempat, analisis fungsional. Mengidentifikasikan operasi-operasi apa saja yang akan dijalankan di dalam sistem maupun terpisah dengan sistem tetapi sangat penting bagi user. Analisis konfigurasi, yaitu mengidentifikasikan lingkungan dan instruktur apa yang tepat untuk aplikasi yang akan dibuat. B. Design modeling. Desain antarmuka atau interface, yaitu memeriksa kumpulan informasi yang telah dilakukan dalam tahap analisis, memetakan objektif user ke dalam antarmuka uang spesifik. Desain estetika, yaitu merancang tampilan halaman dengan kombinasi warna, teks, dan gambar yang sesuai dengan isi dan tujuan aplikasi web. Desain isi atau konten, yaitu merancang konten dari aplikasi web itu sendiri. Desain tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Sedangkan desain basis data yang dilakukan yaitu desain model konseptual, desain model logik, dan desain model fisik. Desain navigasi yaitu hanya dilakukan ketika aplikasi web itu memiliki aturan-aturan atau hak otorisasi buat user sesuai dengan alur kerja sistem. Desain arsitektur yaitu difokuskan pada aplikasi yang berstruktur hypermedia. Struktur arsitektur berkaitan erat dengan tujuan dari pengembangan situs, konten yang disediakan, dan user yang mengunjungi web. 4. Construction atau konstruksi. A. Implementasi atau coding. Implementasi dilakukan dengan mengaplikasikan halaman web dalam bentuk HTML
Berdasarkan hasil perancangan, isi pada aktivitas pada non-technical member, sedangkan implementasi isi dan fungsi logika dibuka dalam bentuk PHP. B. Pengujian atau testing dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan seperti kesalahan pada script atau form, navigasi ataupun tampilan, maupun bagian lainnya. Dan yang terakhir, delivery and feedback. Di sini yaitu serah terima dan respon. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada user berupa respon untuk mendapatkan penilaian dari setiap kriteria sebagai hasil evaluasi bagi pengembang. Functionality, serta reliability. Next. Selanjutnya, apakah kalian tahu kategori aplikasi web? Menurut berjalannya waktu, ada 9 kategori dalam aplikasi web, yaitu document-centric website. Model ini adalah generasi awal dari aplikasi web. Halaman web disimpan di dalam sebuah web server sebagai halaman yang sudah jadi dan bersifat statik. Biasa dibuat dalam format HTML. Dikirim ke web client sebagai respon terhadap adanya request. Halaman web diupdate secara manual menggunakan tools tertentu. Untuk kasus website yang membutuhkan perubahan berkala dengan sejumlah halaman, maka akan membutuhkan faktor biaya yang signifikan dan biasanya berdampak terhadap informasi yang out of date. Kelebihan model ini adalah pada kesederhanaan dan kestabilan website. Static home page, webcast, dan simple web termasuk ke dalam kategori ini. Kedua, interaction web application. Dengan diperkenalkannya konsep CGI atau Common Gateway Interface yang dapat diintegrasikan ke dalam form HTML, maka model static web mulai bergeser ke dalam bentuk interaktif web. Pada generasi awal masih bersifat sederhana. Tersedia form interaktif dalam bentuk rasio button dan seleksi menu. Halaman web dan link ke halaman lainnya dihasilkan secara dinamis sesuai dengan input yang diberikan user. Contohnya untuk kategori ini yaitu situs berita dan timetable information. Ketiga, transactional web application. Jenis aplikasi ini dibuat untuk menyediakan fasilitas interaktif yang lebih baik, memungkinkan user untuk berinteraksi dengan aplikasi tidak hanya dalam bentuk read-only, tetapi juga memungkinkan untuk mengupdate data. Collaboration web application mendukung proses berbagi informasi dan workspace. Mereka juga menggunakan logs dengan sejumlah entry data dan edit data, seperti pada webloop, sebagai mediator pertemuan atau berdiskusi. Mendukung komunikasi di antara member, contohnya dalam bentuk chatting. Keenam, social web, yaitu suatu bentuk layanan web yang memungkinkan orang-orang saling berinteraksi sosial meskipun tidak bertemu secara langsung. Dapat digunakan untuk orang-orang yang menggunakan interest yang sama, seperti facebook.com dan myspace.com adalah salah satu bentuk social web yang terkenal saat ini. Portal oriented web application, yaitu
menyediakan satu tujuan akses dalam bentuk akses terpisah-pisah, berpotensi untuk dijadikannya sebagai sumber informasi dan layanan yang heterogen. Disinilah saya akan bagikan layanan yang dapat dikustomisasi oleh unsurnya. Kapanpun, dimanapun, dan untuk perangkat apapun, semuanya itu merupakan layanan akses yang ada di mana-mana. Sebagai contohnya, misalnya aplikasi web yang menyediakan layanan bagi orang yang bermobilitas tinggi untuk mengetahui restoran yang buka pada tengah malam. 9. Semantic web, yaitu seiring dengan semakin berkembangnya instruksi times atau telecommunication, information technology, multimedia, education, dan internet dan entertainment dan security, maka permintaan akan ketersediaan layanan dimanapun dan jenis layanan apapun akan mendominasi pasar aplikasi web, maka dibutuhkan suatu pengembangan aplikasi web yang disebut dengan semantic web. Tujuan semantic web adalah menyediakan informasi yang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga informasi yang bersifat machine readable from. Semantic web menyediakan suatu knowledge management pada web, baik dalam bentuk link ataupun konten yang dapat digunakan kembali atau konten syndication. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.